Ya, pemirsa, siang kita awali dengan berita aktivitas gunung lewat topi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meningkat. Warga di sekitar gunung diminta waspada, sementara bandara ditutup. Aktivitas gunung lewat topi laki-laki kini berada di level 4 atau status awas. Warga diminta menjauh dari kaki gunung. Warga yang terdampak abu vulkanik juga dihimbau mengenakan masker. Sementara itu, Bandara Franseda di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terkena imbas erupsi gunung lewat topi laki-laki. Bandara ini ditutup sementara sejak 2 hari lalu. Sejumlah penerbangan dari dan menuju Kabupaten Sika dibatalkan. Para penumpang terpaksa melakukan reschedule atau penjadwalan ulang. Sebagian penumpang mengajukan pengembalian uang dari tiket yang telah dibeli. Kecelakaan lalu lintas beruntun melibatkan truk muatan air mineral dan sejumlah pengendara motor di jembatan layang Nontol Pesing, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sopir truk hingga hilang kendali hingga menabrak beton pembatas jalan. Kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan 3 kendaraan di jembatan layang Nontol Pesing, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat mengakibatkan kemacetan. Truk bermuatan air mineral melaju kencang hingga hilang kendali, menabrak beton pembatas jalan dan menabrak sejumlah pengendara sepeda motor. Sejumlah pengguna kendaraan lain berjibaku menyelamatkan pengendara sepeda motor ke tepi jalan. Kejadian ini hanya menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor mengalami luka ringan. Petugas kepolisian lalu lintas telah mengevakuasi 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan ke unit Laka Lantas Jakarta Barat untuk menjalani proses penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aksi pemukulan terhadap 2 wartawan oleh puluhan debt collector terjadi di kota Labuan Batu, Sumatera Utara. Warga sekitar geger akibat kejadian tersebut. Dalam video amatir warga saat aksi pemukulan terjadi di Jalan Singsingamaraja, Bakaran Batu, Rantau Selatan, Labuhan Batu. Beberapa pria bersih tegang dengan 2 orang jurnalis hingga terjadi aksi pemukulan. Beberapa debt kolektor sempat meneriaki kata maling dan begal kepada kedua korban sambil melakukan aksi pemukulan. Kedua korban mencoba mengingatkan pihak leasing agar proses penarikan kendaraan dilakukan sesuai aturan. Namun, justru mendapat perlakuan kasar dari puluhan debt kolektor. Sebelumnya, debt kolektor menarik paksa 1 unit minibus yang nunggak 2 bulan. Belum sampai 3 bulan sudah ditarik. Setelah kami sampai di situ nggak berapa lama, berkumpulan mobil para oknum debt kolektor itu sampai 5 unit. Setelah itu, jarak 10 menit kurang lebih, berdatanganlah mereka rame-rame menghampiri kami di depan kantor ACC PNS Rantau Perapat, langsung melakukan pengeroyokan. Kedua korban mengalami luka di bagian wajah, bagian pundak, dan pelipis mata terdapat bekas sayatan benda tumpul. Kedua korban telah melakukan visum di RSUD Rantau Perapat dan membuat laporan ke Polres Labuan Batu. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda melaporkan. Viral di media sosial, pengerusakan sejumlah makam di TPU Situmpang di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Diduga pelakunya sejumlah remaja mabuk usai pesta miras di sekitar TPU. Peristiwa pengerusakan makam Situmpang di Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, viral di media sosial. Hal tersebut meresahkan warga, terutama bagi pihak keluarga yang makamnya dirusak. Total ada 5 makam yang rusak. Sebelum makam diketahui dalam kondisi rusak, malam harinya warga memergoki 2 orang remaja tengah pesta minuman keras. Setelah ditegur dan diminta meninggalkan lokasi, keduanya justru berpindah lokasi ke area makam Situmpang untuk melanjutkan pesta miras.
Diduga makam di TPU Setumpang dirusak oleh para pemuda dalam kondisi mabuk tersebut. Kasih Umum dan Perencanaan Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas mengungkapkan belum mengetahui pasti pelaku perusakan makam di wilayahnya. Tetap kita berusaha untuk mencari siapa mungkin pelakunya, karena ini juga sangat merugikan pihak keluarga. Kan seperti ini kan tidak kita duga sama sekali, Mas. 5 makam yang dirusak ini kini sudah diperbaiki oleh pihak keluarga. Warga diimbau bisa saling menjaga agar tercipta kondisi aman dan kondusif di wilayah Desa Jatijajar. Peristiwa tersebut tidak dilaporkan ke polisi dengan harapan hal serupa tak terulang kembali. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, korban ledakan gas di kawasan Talas 2 Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan bertambah. 1 orang dinyatakan meninggal dunia akibat menderita luka hampir 100%. Seorang warga bernama Agus, korban ledakan di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan dinyatakan meninggal dunia. Pria 45 tahun ini sebelumnya menjalani perawatan intensif selama sepekan di 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Hermina Ciputat dan Tarakan, Jakarta, akibat luka bakar tubuhnya yang hampir 100%. Jenazah Agus pun langsung dibawa keluarganya ke kampung halamannya di Sukabumi, Jawa Barat untuk dimakamkan. Sementara itu, istri Agus, yakni Rina, dan anaknya Rizky Raditya hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena menderita luka bakar akibat ledakan yang menimpa rumah mereka. Tadi malam kami mendapatkan kabar duka cita, salah satu korban, saudara A, dinyatakan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan setelah menjalani perawatan medis secara intensif. Sebelumnya dari hasil olah TKP dan penyelidikan, polisi memastikan ledakan yang menimpa sejumlah rumah di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan akibat kebocoran tabung gas yang terakumulasi di salah satu rumah warga. Ledakan tersebut mengakibatkan 6 orang terluka dan 1 orang meninggal dunia. 4 diantaranya sudah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan pertolongan medis. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.